Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah unik dan sangat menarik untuk kita dengarkan. Kisah ini dari sahabat saya ini pernah bertemu dengan sesosok makhluk yang sangat cantik seperti bidadari yang sebelumnya belum pernah dilihatnya di dunia ini. Penasaran bagaimana kisahnya? Kita langsung dengarkan dari sahabat saya ini yang bernama Menggono. Nah, dibawa ke bawah ke sungai. Iya, setelah itu kan saya ini katanya kata dia itu bilangnya saya katanya turun aja ke bawah katanya gitu kan. Kontak itu katanya di situ, kamu katanya semedi di situ gitu kan. Gitu katanya semedi. Setelah itu saya kan ngikutin apa kata dia. Setelah itu dititipin sama dia kan itu di situ. Ya terus pokoknya intinya banyak. Pokoknya saya harus betapa lah intinya di situ kan. Kirain saya mau ketemu cewek biasa ya. Nggak tahunya itu pas waktu itu kan saya nggak tahu ya. Nggak diceritain kan cerita ini bakal terjadinya ini nggak diceritain ya. Makanya itu entar juga katanya ketemu cowok katanya di situ katanya gitu. Terus ini kan begini, saya itu udah ditinggalin kan sama dia itu pulang kan sama kan yang udah pulang. Saya di situ kan udah pagi ya dari habis maghrib gitu nggak tahu berapa lama itu saya di situ ya intinya mah gitu ya. Katanya mau udah 3 hari katanya nyampe di situ saya. Udah itu saya pas bangun itu kan kira-kira jam 5:30 ya itu waktu itu ya 5:30 Bu iya pagi saya bukan apa sore itu 5:30 sore kan itu. Dan itu pas waktu itu saya nggak tahu pas berdiri itu bawah tuh kan itu nggak tahu ada yang naik buaya kan itu kan naik buaya. Saya juga kaget benar, saya juga kaget kok ada buaya kata saya kan dalam pikiran saya itu kan. Tapi saya nggak kaget, saya nggak terlalu takut ya pokoknya ada buaya itu situ naik pertama satu, terus yang 6 lagi belakangan nungguin terus ke atas kan yang dia itu kan ke situ ya. Udah itu ya gimana ya kata saya pokoknya itu ada buaya dalam pikiran saya. Udah itu buaya itu tiba-tiba berubah jadi apa jadi cewek. Tujuhnya itu cantik ya, berubah jadi 7 gitu kan. Itu cantik itu ceweknya. Wah kata saya ini kan itu jodoh saya kata saya dalam pikiran saya itu kan. Iya saya udah tahu berarti itu buaya, udah tahu itu buaya itu. Tapi ya berhubung sayanya ya ngikutin apa kata orang tua saya kan. Ya saya itu nggak tahunya dia itu ngomong si buaya itu ayo kita katanya ngobrol lah biasa ini yang 7 orang itu ayo bercanda itu. Nah itu berubah jadi orang. Dia pas mau ini nggak tahunya buka baju, kirain saya mau buka baju beneran, nggak tahunya pas bajunya dibuka itu kan dia nggak kelihatan apa-apa kelihatan itu berubah aja dia langsung pakai baju biasa iya langsung ganti baju itu kayak orang itu ceritanya. Ya udah itu saya pilih itu yang paling cantik bener itu kan ya itu saya yang disukai nama saya gitu kan. Yang katanya itu yang disukai nama saya kirain saya yang bungsu apa yang cika gitu kan. Yang pertama itu kirain saya. Wah kata saya dari cuma itu saudara itu ya pokoknya itu saudara kayaknya ya. Tapi saya juga nggak tahu kan ya tapi kan mirip orangnya itu kan Cantik semua, cuman yang paling menarik di hati ya yang tengah ya yang tengah yang nomor 3 kayaknya itu kayaknya. Udah itu kan saya begini ceritanya kata saya. Wah kata orang-orang itu kan dulu katanya harus sembunyiin katanya gitu bajunya gitu kan. Saya intim yang itu kan bajunya gitu kan yang saling tadi yang yang dilepas tadi saya liatin aja katanya taruh kan di situ kan. Pas itu saya ambil di bajunya itu ya dia udah pergi semua kan udah pada pergi ke katanya mau kemana itu ya katanya dia mau cari teleponan gitu kan ya mau nonton katanya mau nyari jodoh katanya siapa yang duluan kata dia itu jadi jodoh gitu jodohnya itu siapa yang duluan katanya. Mana itu yang satunya itu yang udah diambil sama saya itu yang diambil sama saya bajunya
dia bilangnya begini lah, mungkin kata saya, katanya dia nggak tahu katanya gitu kan, jodohnya di mana kata dia, biarin saya mengalah aja kata dia bilang begitu, nggak tahu di mana katanya jodohnya, dia bilang begitu. Setelah itu kan panjangnya cerita ini mah ya, panjangnya cerita saya nungguin sampai malam itu di situ. Udah saya itu kan, udah saya itu ceritanya dibawa kan pulang ke saya kan, itu ceritanya itu dibawa pulang ke saya, itu bajunya saya taruh itu di kandang apa namanya, di tempat padi gitu ya, kalau istilah di kampung saya itu legit itu namanya, kalau di Bawah aku itu tempat padi ya intinya ya. Tapi itu perempuan itu udah pada balik belum ya? Belum ceritanya kan, saya pulang dulu, Pulang dulu. saya pulang dulu Dan perempuan itu enggak? enggak ya. Lerit atau sebuah, jadi lerit itu kata lainnya gudang penyimpanan padi ya, karena itu jadi ditaruh di situ mah. Iya, Bajunya taruh di situ ceritanya masalah kayak baju kerajaan gitu ya. ya, bajunya kayak baju kerajaan intinya mah, tintanya tinta emas gitulah kayaknya ya itu. Ya udah itu saya balik lagi lah ke sono ya, nungguin dia itu kan sampai dia balik gitu kan. Udah itu udah balik dia kan, nggak lama saya pas masuk ke situ ya, kira-kira jam 4 ya, pas pulang ke situ saya berangkat lagi ke situ ke tempat lagi yang tadi, yaitu nggak lama kemudian dia datang ceritanya. Udah itu saya itu orang-orang yang lain itu yang 6 itu udah pada turun, dia belum tadi itu kan. Iya kata dia itu Memang nggak ikut turun. ya nggak ikut turun Itu ya. ada yang hilang tuh Iya, memang itu kan. iya. Pas itu saya tanya kenapa nggak ikut turun ke sana ke bawah, kata saya. Kata dia katanya ada yang hilang, ada yang ketinggalan, karena ada yang ngambil itu baju saya, kata dia gitu. Kalau gitu malah udahlah kata saya, kalau ini mah saya ganti itu bajunya gitu kan. Udah lama dia itu nggak berpikir lagi sih, dia bilang begini kan, yang begini katanya jodoh saya kali, kata dia itu bilang begitu. Iya insya Allah lah kata saya, jadi kata saya, ayo ikut aja ke sono kata saya, ke rumah saya, bentar juga ketemu itu baju kata saya. Udah itu dia ngikutin lah sama saya itu ya, saya bawa ke rumah saya itu kan ceritanya. Dia masuk ke kamar saya, biasa saya ganti bajunya itu kan, saya kasih baju kain biasa, saya udah sediain itu ya, saya baju itu dari itu sebelumnya juga ya. Nah, Orang-orang kampung nggak lihat itu siapa? ya itu kan masih pagi itu waktu itu, ya belum pada keluar, masa belum pada keluar itu ya, nggak tahu nggak lihat gitu ya, belum, pokoknya waktu itu belum ada orang yang keluar, waktu kira-kira yang jam 4 lah gitu ya, gitu jam 4 malam gitu, apa pagi gitu ya, belum ada gitu, masih gelap gitu kan. Saya bawa ke rumah itu kan, malah itu yang anehnya saya, orang tua saya itu bisa nggak tahu itu ya, nggak melihat itu, nggak melihat itu masalahnya, nggak melihat si cewek itu ada di kamar saya ya. Itu udah itu lama-lama sama saya kan, dia itu nyampe pagi nyampe siang gitu kan, nyampe siang lagi itu dia nggak pernah ketemu sama orang tua saya, nggak pernah nanya, enggak, dia juga nggak nanya mana orang tuanya gitu kan, enggak gitu ya. Udah itu ya lama-lama itu kan, saya kira-kira udah ada seminggu akan ceritanya nih, udah ada seminggu orang tua saya suruh mengambil padi gitu, waktu itu kan suruh mengambil padi itu di lewit, udah habis itu beras stoknya itu kan, suruh mengambil padi, suruh begini ya. Ceritanya dia itu udah itu ya, malah dia yang ngomong, biasanya katanya ngikut ke sono katanya, dia pengen ikut ke tempat padi Itu namanya siapa itu perempuannya? itu. Orang itu nggak ditanya namanya sama saya, enggak, saya nggak tanya namanya siapa itu ya. Kalau itu dia itu siluman buaya udah aja kan? Ya itu siluman buaya aja ya, pokoknya saya nggak nanya-nanya itu kan. Ngobrol apa di situ? Ya waktu itu saya kan ngobrolnya cuma sebentar-sebentar ya, saya itu diamnya nggak pernah gitu kan, nggak pernah ngobrol sama saya, nggak pernah gitu kan. Malah kalau dikasih makan juga sama saya cukup daging ayam satu, ya sepotong lah, pahannya satu itu kan, kalau pahannya itu cuma satu doang dia kenyang. Iya sehari itu kan, nyampe 7 hari itu makannya kurang lebih makan 2 kali lah gitu ya kan, seminggu
itu, iya, makannya itu mungkin dia juga ngerasa tersiksa apa gimana gitu ya kan, ya tapi dimakan gitu kan. Perasaan saya itu dia kayak batin gitu ya, pengen nyari gitu ya, mikirin batinnya itu dia pengen kali gitu kan. Ya udah itu saya udah ini, Dia nawarin ini katanya ngajakin ke iya, udah lama-lama kan dia kan ngajakin ke sono kan, ke tempatnya dia itu ayahnya, ngajakin saya itu ke sono, katanya kita nikah di sono katanya. Saya juga merasa takut kan, takut nggak bisa balik lagi. Dia bilang katanya begini, udah katanya nggak apa-apa katanya, ntar juga bisa balik lagi katanya. Masalahnya dia bilang begini, kalau mau apa namanya, kalau mau kekayaan katanya banyak di sono katanya gitu kan, mau hutan mau emas katanya itu sono banyak katanya, mau duit mah nggak ada kata dia bilangnya begitu. Kalau itu katanya saya punya, kita katanya saya punya mawar katanya bilangnya begitu. Wah saya nggak sanggup kata saya kalau begitu mah, saya juga ngerasa takut kan. Terus terang aja saya ya waktu itu mau punya istri, punya bini, pengen ya bini gitu ya, tapi saya kalau itu kan tahu siluman buaya itu kan udah pasti kan, saya juga nggak ngerasa ini, cuma saya pengen tahu gitu kan, pengen tahu benar-benar cara gimana gitu kan itu buaya gitu, bisa apa enggak gitu kan. Kalau saya itu waktu itu karena memang niatnya pengen punya istri. iya, itu ya kenyataannya ada itu, mungkin pengalaman saya ya itu di situ ya, yang belum dialami kali sama orang-orang ya itu ya, itu pengalaman saya ya. Terus sudah itu saya itu kan ceritanya kan ngambil padi, ngambil padi kan di situ kan, itu dia ikut malah nggak tahunya dia itu melihat tadi di situ tuh, melihat padunya itu kasih tahu sama saya itu kan. Saya ambil itu padi itu ketali sama saya, memang itu juga kelihatan sama saya, tapi saya sembunyiin lagi, katanya dia ngeliat di situ itu waktu itu kan. Udah itu saya panggulkan padi itu kan, kata saya diajak sama saya itu orang itu kan, si ceweknya, nah ikut sama saya. Enggak lah kata dia, udah aja katanya akan duluan, katanya bilangnya akan sama saya, akan aja duluan katanya gitu. Saya mah katanya di sini aja dulu katanya. Jadi saya nggak ngerasa curiga kan, kalau dia merasa perasaan saya nggak ngeliat itu kan, perasaan saya itu kan, udah itu perasaan saya udah nggak ngeliat lah intinya mah gitu kan. Dia bilang saya itu turun ke pabrik kan, ke pabrik gilingan padi itu kan. Pas pulang gitu, saya anehnya itu dia itu nggak ada, dicari-cariin sama saya kan, nggak ada. Si perempuan itu, si ceweknya itu pasti udah nemuin bajunya. ya. Terus saya kan penasaran kan, ceritanya begini kan, saya tuh ke sana lagi, ya dicek dulu ke sono kan, dicek lagi kan ke sono, ke tempatnya ini, ke tempatnya tadi itu. Pas dilihat dia nggak ada, nggak tahunya ya gimana lah, namanya nggak ada jodoh mungkin. Saya ya pengalaman doang itu, cuman cukup tahu doang, saya cuma di situ doang. Saya nggak pernah ngerasain nikah nyentuh dia gitu kan, nggak pernah pokoknya, mas saya nggak lihat. Tapi kalau saya lagi mandi dulu itu ya, mandi pernah sama dia kan, nyatu sama dia, mandi bareng sama dia itu kan ceritanya. Itu cuman saya bisa melihat udahnya doang, ya itu doang saya pengalaman saya takutnya itu doang. Kalau masalah itu Iya. ya itu nggak tahu itu masalah itunya mah ya, cuma saya melihat udahnya doang gitu kan. Nggak fokus itu udahnya ya kayak sisik aja begitu, kayak sisik di perut yang ribet gitu, nggak kayak kita enggak ya, nggak ada itu, cuma cirinya di situ doang itu, namanya orang begitu ya, orang jadi-jadian intinya ya itu. Cakep itu cakepnya kayak gimana itu tadi? Ya kalau masalah cakep ya terus terang aja ya, nggak ada bandingan pokoknya di sininya ya. Di alam dunia saya, di dunia ya, ngelihat cewek secantik-cantiknya cewek nggak ada yang bandingannya itu gitu. Kalau misalkan minum kopi hitam kelihatan di sininya nih, di lehernya itu kelihatan hitam gitu lah intinya mah itu, di ceweknya itu. Udah itu saya ngerasain lah nggak ada jodoh lah buat saya, kata saya. Tapi kalau misalkan ini mah, kalau masalah cinta saya terus terang aja, saya juga cinta, cuman saya tahu itu namanya siluman buaya, cuman saya pengen tahunya begini, pengalaman saya gitu kan, pengen tahu gitu cara gimana coba berbuatnya itu, kirain saya mau gimana gitu, lanjutnya gimana gitu, nggak tahu, nggak ada itu saya.
pokoknya mah intinya mah nggak ada inilah, Ya. nggak ada bekas-bekasnya inilah, nggak tahu saya di situ ya, cuma Mungkin si ini orang tua lagi enggak? ya saya udah itu saya nemuin lagi orang tua itu kan yang di situ, malah dia itu bilangnya ketawa dia malah. Mana katanya ceweknya, katanya nemu nggak, dia ketemu kata saya, nonton ketemu doang kan, katanya iya, dia ketemu doang, dia ketemu doang, tapi kata saya itu kok enggak nih sama saya itu sendiri katanya yang enggak ini, katanya yang beredar, katanya bilangnya begitu ya, yang sembarangan katanya lawan jangan di situ, katanya bilang begitu ya, jadinya ya udah begitu malah saya pokoknya mah udah ngerasain itu lagi lah, itu di situ saya pengalaman saya itu cuma segitu doang. Nah, itulah para sahabat kisah dari Bang Dono yang telah diceritakan. Ini bukan bermaksud untuk mengajarkan ya, untuk ditiru, tapi ambil sisi positifnya, itu kan, buang yang buruk-buruknya. Dan, sebaiknya kalau mencari jodoh itu memang dari sesama manusia ya Bang ya. Iya iya. Jadi ada ini hikmah dari itu Bang untuk para sahabat, Iya. yang mau disampaikan dari cerita yang Bang Dono ini. Ya pokoknya jangan sampai gitulah, harusnya kita teliti dulu gitu sebelum berbuat gitu, teliti dulu caranya kayak gimana gitu kan, terjadinya bakalnya kayak gimana gitu kan, jangan sampai terjerumus kayak saya begini gitu kan, Nanti bertemu perempuan dari mana? ya jadi harus jelas dulu gitu kan, kalau istilahnya kalau misalkan di bawah itu kan suruhnya katanya ke sono katanya gitu, bertapa dulu katanya, ya itu intinya kalau ketemu apa gitu, seharusnya itu begitu ya, buat teman-teman semua gitu kan, jangan sampai terjerumus kayak saya gitu kan, ya itu udah. Ya, baik, terima kasih para sahabat, tetap dukung channel saya dengan nama Samudra Channel. Nanti akan menayangkan cerita dan kisah-kisah menarik selanjutnya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.